Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Pada kesempatan kali ini saya Iwan Purnawan akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul penata laksanaan kegawat daruratan sistem cerebrovaskular. Materi yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini terkait dengan pengertian dari jenis-jenis kegawat daruratan sistem cerebrovaskular, initial assessment kegawat daruratan cerebrovaskular, dan algoritma kegawat daruratan sistem cerebrovaskular. Adapun jenis-jenis kegawat daruratan cerebrovaskular yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini meliputi cedera kepala, stroke, transient ischemic attack, dan trauma spinal. Pertama kita akan belajar tentang cedera kepala. Cedera kepala merupakan penyebab kematian dan disabilitas paling banyak pada orang dewasa. Cedera kepala merupakan sebuah istilah yang luas di mana menggambarkan beragam cedera yang terjadi pada kulit kepala, tengkorak, otak, dan jaringan di bawah serta pembuluh darah di kepala. Nama lain dari cedera kepala dikenal dengan brain injury atau traumatic brain injury. Traumatic brain injury sendiri bisa dibagi menjadi dua berdasarkan mekanismenya. Yang pertama adalah cedera primer, yang merupakan cedera awal yang berasal dari proses benturan secara langsung, misalnya memar, laserasi, atau kerusakan pembuluh darah. Sedangkan cedera sekunder merupakan cedera yang berkembang selama beberapa jam atau hari pasca cedera awal atau pasca cedera primer yang disebabkan oleh pembengkakan otak atau perdarahan yang berkelanjutan. Beberapa tipe dari cedera kepala diantaranya adalah concussion, skull fracture, dan intracranial hematoma. Intracranial hematoma itu sendiri terdiri dari epidural hematoma, contusion atau intracerebral hematoma, dan diffuse axonal injury. Pertama kita akan bahas terkait dengan concussion. Concussion sendiri merupakan nama lain dari gegar otak atau cedera kepala ringan. Concussion merupakan salah satu jenis traumatic brain injury yang dapat menyebabkan hilangan kesadaran atau kewaspadaan seketika selama beberapa menit hingga beberapa jam setelah peristiwa traumatik. Penyebabnya bisa karena benturan, hentakan, atau pergerakan kepala dan otak yang terlalu cepat, yang dikenal dengan deselerasi dan akselerasi. Akselerasi adalah benturan yang terjadi ketika sebuah benda bergerak mengenai kepala. Sedangkan deselerasi terjadi ketika kepala bergerak cepat dan membentur benda yang diam. Misalkan kepala yang terbentur tembok pada deselerasi. Sedangkan pada akselerasi contohnya adalah tertabrak kendaraan motor yang melaju dengan kecepatan tinggi atau kepala yang dipukul oleh pentungan. Benturan, hentakan, atau pergerakan kepala dan otak yang terlalu cepat ini menyebabkan putaran otak atau pergerakan otak dalam tengkorak yang menciptakan perubahan kimiawi, sehingga hal ini bisa meregangkan sel-sel otak dan merusak sel-sel otak itu sendiri. Beberapa tanda dan gejala yang bisa muncul dari concussion atau cedera kepala ringan diantaranya adalah tidak mampu mengingat peristiwa sebelum dan sesudah insiden, perasaan linglung dan tertegun, sulit untuk mengikuti perintah sederhana,
bergerak dengan canggung atau ragu-ragu, hilangnya kesadaran meskipun mungkin sebentar, dan adanya perubahan suasana hati, perilaku atau kepribadian. Misalnya yang awalnya dia periang menjadi pemurung, atau yang awalnya dia sedih mungkin justru jadi gembira. Selanjutnya yang dirasakan oleh penderita diantaranya adalah sakit kepala atau perasaan tertekan di dalam kepala, perasaan mual atau muntah, permasalahan terkait dengan keseimbangan tubuh atau pusing atau penglihatan ganda dan kabur. Kemudian terganggu oleh cahaya atau kebisingan. Jadi seseorang yang mengalami cedera kepala ringan menjadi sensitif terhadap rangsangan cahaya dan rangsangan suara. Kemudian penderita bisa merasa lesu, kemudian pandangan bisa berkabut atau merasa pusing, dan penderita bisa juga merasa kebingungan atau mengalami kendala terkait dengan konsentrasi dan ingatan. Beberapa hal yang perlu diwaspadai pada cedera kepala ringan yang ini bisa mengarah ke kondisi kegawatan diantaranya adalah yang pertama, pupil yang asimetris, di mana tidak sama antara pupil mata kanan dan mata kiri. Kemudian korban yang tampak mengantuk atau dia susah untuk dibangunkan, nyeri kepala yang semakin memburuk, kemudian bicara cedal, perasaan mati rasa dan koordinasi pergerakan mulai menurun, kejang, muntah dan mual, perasaan bingung, tampak gelisah atau mungkin ada peningkatan agitasi, dan pingsan meskipun sebentar. Ini adalah hal-hal yang perlu diwaspadai dan perlu penanganan dengan segera. Tipe yang kedua adalah skull fracture atau patah tulang tengkorak. Skull fracture merupakan kerusakan dari tulang tengkorak. Skull fracture ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam, di antaranya adalah linear skull fracture, depressed skull fracture, diastatic skull fracture, dan basilar skull fracture. Linear skull fracture merupakan hal yang paling sering terjadi pada tulang tengkorak, merupakan kerusakan tulang tanpa pergerakan tulang. Artinya meskipun ada patahan tulang, tapi tulang-tulang tersebut masih berikatan dengan erat sehingga susah untuk digerakkan, dan ini hanya membutuhkan perawatan yang singkat. Sementara yang depressed skull fracture, cedera ini disertai atau mungkin juga tidak disertai dengan kerusakan scalp. Scalp itu adalah kulit kepala. Sehingga kalau misalnya tidak terjadi kerusakan, maka itu menjadi cedera tertutup. Sebagian tulang dari tengkorak terdesak ke dalam, dan ini berbahaya sehingga membutuhkan tindakan pembedahan, karena bagian dari tulang yang terdesak ke dalam itu bisa menekan dari jaringan otak, sehingga ini perlu penanganan dengan segera. Kemudian berikutnya adalah diastatic skull fracture. Cedera ini atau patahan ini terjadi pada sepanjang sutur atau sambungan di antara tulang-tulang tengkorak, di mana garis sutur tampak melebar, dan ini sering terjadi pada bayi baru lahir atau infant karena memang ikatan di antara sutur itu masih rapuh gitu ya, sehingga mereka mudah mengalami fracture skull. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah berbahayanya, atau ini justru mungkin yang paling berbahaya, adalah basilar skull fracture atau merupakan fraktur basis kranii nama lainnya. Ini merupakan jenis fraktur yang paling berat, di mana terjadi kerusakan pada dasar tengkorak, ditandai dengan munculnya rhinore, otore, dan battle sign.
Rhinore ini merupakan munculnya cairan otak dari dalam hidung, otore dari dalam telinga, sedangkan Betelgeuse ini adalah lebam yang berada di belakang telinga. Ini merupakan tanda dari adanya fraktur basis kranii atau basilar skull fracture. Tipe cedera kepala yang selanjutnya adalah diffuse axonal injury. Tipe cedera ini merupakan jenis traumatic brain injury yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul sehingga menyebabkan pergeseran otak di dalam tulang tengkorak dengan cepat, dan ini menyebabkan kerusakan akson atau substansi alba sehingga menimbulkan defisit neurologis bilateral. Diffuse axonal injury menimbulkan cedera pada banyak bagian otak yang berdampak dengan kondisi koma pada korban. Namun demikian, perubahan dalam otak sangat kecil sehingga sulit untuk terdeteksi dengan menggunakan MRI atau CT scan. Beberapa tanda dan gejala yang bisa muncul pada korban yang mengalami diffuse axonal injury yang paling umum adalah adanya penurunan kesadaran lebih dari 6 jam. Jika ringan, pasien sadar dan akan disertai dengan beberapa gejala, misalnya disorientasi atau kebingungan, sakit kepala, mual atau muntah, mengantuk atau kelelahan, kesulitan untuk tidur, atau mungkin tidur lebih lama dari biasanya, dan hilangnya keseimbangan atau perasaan pusing dari korban. Lalu bagaimana dengan initial assessment pada cedera kepala? Initial assessment dilakukan dalam waktu 15 menit pertama sejak kedatangan pasien di UGD. Yang pertama dilakukan adalah cervical spine, kemudian penanganan jalan nafas, penanganan breathing, sirkulasi, exposure, disability, dan imaging. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cervical spine. Cervical spine merupakan langkah awal dari sebuah initial assessment. Pada tahap ini perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya cedera pada cervical spine korban cedera kepala. Dan di sini perlu ditentukan atau perlu diidentifikasi apakah korban membutuhkan imobilisasi leher dan kepala. Beberapa hal yang bisa menjadi petunjuk bahwa korban beresiko tinggi mengalami cedera leher, di antaranya adalah adanya jejas pada leher yang mengarah ke kranial. Kemudian jika korban sadar, mungkin dia akan mengeluh rasa sakit pada leher saat leher digerakkan meskipun sedikit, dan kita bisa juga menentukannya berdasarkan dari biomekanika trauma. Jadi bagaimana kecelakaan yang menimpa korban itu terjadi. Sehingga kecelakaan berat yang beresiko tinggi menyebabkan cedera leher dianggap korban mengalami cedera leher. Hal tersebut untuk mengantisipasi supaya pasien mendapatkan penanganan yang maksimal untuk mencegah adanya fraktur servikal yang disebabkan oleh penanganan yang tidak tepat. Yang kedua adalah airways. Kenapa jalan napas ini penting? Karena korban dengan GCS kurang dari 8 atau kurang
biasanya mereka tidak mampu mempertahankan kepatenan jalan nafas. Ini terkait dengan menurunnya tonus dari otot-otot lidah sehingga mereka cenderung turun ke belakang dan menutup jalan nafas. Oleh karena itu perlu pertimbangkan kemungkinan cedera pada cervical spine pada korban cedera kepala. Segera hubungi tim anestesi jika kondisi kesadaran korban semakin memburuk, terutama terkait dengan perlunya melakukan intubasi. Jaw thrust merupakan penata laksanaan awal untuk membuka jalan nafas pada korban yang dicurigai mengalami cedera leher, supaya tidak menimbulkan kondisi yang lebih buruk ketika proses membuka jalan nafas justru mengganggu atau memanipulasi leher yang bisa memperberat kondisi cedera leher korban. Kemudian ada beberapa bunyi nafas yang perlu diwaspadai dan itu menunjukkan adanya sumbatan pada jalan nafas korban. Di antaranya ada bunyi nafas snoring. Ini dikenal juga dengan bunyi ngorok ya, yang itu biasa kita dengarkan pada saat orang sedang tidur nyenyak. Bunyi snoring ini disebabkan oleh lidah yang menutup sebagian jalan nafas, maka penanganannya bisa menggunakan oropharyngeal airways untuk pasien yang tidak sadarkan diri atau pasien yang tidak memiliki refleks muntah lagi. Sedangkan untuk korban yang masih sadar atau yang refleks muntahnya masih ada, maka menggunakan cara lain yaitu nasopharyngeal airways. Nasopharyngeal airways sendiri tidak direkomendasikan untuk korban yang mengalami fraktur basis kranium. Kemudian bunyi nafas yang kedua yang menunjukkan adanya sumbatan pada jalan nafas adalah gargling. Gargling dikenal dengan suara berkumur dan itu menunjukkan adanya cairan yang menumpuk pada jalan nafas, sehingga penanganannya yang paling tepat adalah dengan dissection. Dan yang ketiga adalah stridor. Stridor merupakan bunyi nafas yang kasar dan tinggi. Ini disebabkan oleh edem laring. Edem laring ini bisa terjadi karena inhalasi uap udara yang panas sehingga menimbulkan proses inflamasi pada laring dan menimbulkan sumbatan pada jalan nafas. Maka penanganannya adalah dengan melalui intubasi. Selanjutnya masuk ke breathing. Kenapa breathing atau pernapasan ini penting pada korban dengan cedera kepala? Iskemi merupakan cedera sekunder dari cedera kepala yang diakibatkan oleh hipoksia jaringan. Seperti kita ketahui bahwa pada kondisi cedera kepala akan disertai dengan peningkatan tekanan intrakranial. Peningkatan tekanan intrakranial ini menyebabkan sirkulasi ke daerah kepala menjadi menurun karena terhambat oleh peningkatan tekanan intrakranial. Penurunan sirkulasi ini akan menimbulkan hipoksia. Hipoksia inilah yang kemudian menyebabkan iskemi. Maka ventilasi yang adekuat atau pemberian oksigen yang adekuat ini dapat mencegah kerusakan sel-sel otak lebih lanjut yang diakibatkan oleh hipoksia. Jadi pemberian atau penanganan dari breathing ini mencegah terjadinya cedera sekunder dari cedera kepala itu sendiri. Berapa hal yang bisa dilakukan pada penanganan breathing atau initial assessment breathing, diantaranya adalah melalui inspeksi, kita lihat adakah cedera pada area dada, kemudian kita lihat simetrisitas gerakan dada, pernapasan
dada kanan dan dada kiri, apakah ada yang ketinggalan atau tidak. Kemudian apakah ada tanda-tanda frail chest, adakah tanda-tanda dari deviasi trakea. Kemudian melalui auskultasi kita bisa menentukan bagaimana bunyi pernapasan dari korban, apakah sonor, hipersonor yang menunjukkan adanya penumpukan gas yang berlebihan di dalam paru-paru, atau sucking chest wound yang merupakan identik dari open pneumotoraks. Dan melalui palpasi kita bisa memeriksa adanya nyeri tekan pada area dada. Juga kita bisa menemukan apakah ada krepitasi yang menunjukkan adanya fraktur pada area dada. Kemudian perkusi ini kita bisa lakukan, normalnya adalah timpani atau hipertimpani yang menunjukkan penumpukan gas di dalam paru-paru, atau justru redup yang menunjukkan adanya penumpukan cairan di dalam paru-paru. Di sini juga yang tidak kalah pentingnya adalah memonitor nafas gitu ya. Memonitor frekuensi nafas. Normalnya adalah kurang dari 30. Sedangkan kalau sudah lebih dari 30 ini sudah berbahaya dan perlu penanganan lebih lanjut, yaitu dengan pemberian oksigen. Sementara kalau terlalu lambat artinya sedangkan terlalu lambat pun itu kurang dari 12 per menit itu menunjukkan adanya gagal nafas, sehingga mereka memerlukan bantuan nafas. Berikutnya adalah kita periksa terkait dengan sirkulasi. Pastikan kondisi sirkulasi korban adekuat, karena sirkulasi inadekuat atau sirkulasi darah yang tidak cukup maka akan bisa menimbulkan cedera sekunder. Waspada terkait dengan tanda-tanda shock awal, misalnya ada akral dingin atau nadi cepat dan lemah. Segera pasang infus, baik untuk akses cairan kalau mereka kekurangan cairan atau untuk mempermudah memasukkan obat-obatan. Berikutnya adalah disability, ini terkait dengan pengkajian kesadaran dan pemeriksaan neurologis. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau GCS. Ini dilakukan pada setiap pasien cedera kepala dan diukur ulang setiap 30 sampai 60 menit karena GCS ini bisa berubah sesuai dengan kondisi perburukan dari cedera kepalanya. Yang berikutnya adalah cek pupil. Bagaimana ukurannya? Apakah mengalami dilatasi atau tidak? Bagaimana dengan respon terhadap cahaya? Apakah sama antara kanan dan kiri? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melihat simetrisitas wajah. Adakah tanda-tanda focal neurological deficit, yaitu kelainan pada vokalisasi atau pada saat bicara, misalkan bicaranya pelo atau susah dimengerti. Dan berikutnya adalah exposure. Pada tahap ini kita harus mengecek kembali terkait dengan kemungkinan cedera yang belum ditemukan pada tahap selanjutnya. Misalnya kemungkinan adanya fraktur tulang di wajah, fraktur tulang tengkorak, fraktur basis kranii, atau cedera lain yang tersembunyi. Pada tahap ini juga kita harus menjaga temperatur suhu tubuh korban. Menjaga temperatur suhu tubuh korban dengan mengganti pakaian yang basah dengan pakaian yang kering atau memberikan selimut kepada korban. Untuk memeriksa kemungkinan adanya cedera yang tersembunyi, maka kita bisa menggunakan teknik log roll untuk melihat apakah ada cedera di bagian punggung atau bagian belakang tubuh yang mungkin pada
asesmen awal sebelumnya belum terdeteksi. Kemudian imaging ini merupakan pemeriksaan penunjang yang dilakukan jika kondisi A, B, C, D, dan E telah teratasi. Tujuan dari imaging ini adalah untuk menilai kondisi organ secara lebih detail. Misalnya CT scan ini merupakan metode utama untuk cedera kepala karena dapat mengidentifikasi kondisi patologi secara tepat dan cepat. Misalnya bagaimana fraktur kranial yang terjadi atau untuk mendeteksi kemungkinan adanya perdarahan di dalam otak. Namun demikian, tidak semua cedera kepala perlu mendapatkan CT scan karena memang prosedur ini termasuk mahal, sehingga kalau memang tidak diperlukan maka bisa menyebabkan pemborosan. Ini beberapa hal yang menjadi indikasi perlunya dilakukan CT scan. Misalnya ada GCS kurang dari 13 pada pengkajian pertama, kemudian GCS kurang dari 15 setelah 2 jam pasca cedera, munculnya tanda-tanda fraktur basis kranii atau ditemukannya fraktur cranium defres atau fraktur kranium terbuka, adanya kejang, muntah lebih dari 1 kali, gangguan neurologis yang luas yang menimbulkan kelemahan umum dan parestesia. Nah, tanda-tanda ini jika muncul maka perlu dilakukan CT scan dengan segera. Berikutnya stroke. Stroke merupakan terputusnya aliran darah ke otak secara tiba-tiba. Jadi otak mengalami kekurangan suplai darah yang di dalamnya tentu ada nutrisi, ada oksigen yang terjadi secara tiba-tiba. Bisa karena sumbatan arteri yang ini nanti menyebabkan stroke iskemik, dan ini merupakan jenis stroke dengan insidensi paling banyak. Sementara penyebab yang kedua adalah pecahnya arteri yang menimbulkan stroke hemoragik dan menimbulkan perdarahan di jaringan otak. Bagaimana dengan algoritma dari penata laksanaan stroke itu sendiri? Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi tanda dan gejala dari stroke. Mengapa ini penting? Karena identifikasi awal memberikan kemungkinan untuk memberikan penanganan dengan segera, di mana 87% stroke adalah iskemik yang dapat ditangani dengan fibrinolitik. Artinya semakin cepat dideteksi, maka semakin cepat melakukan tindakan pemberian fibrinolitik dan semakin cepat kondisi pasien bisa diatasi. Tanda dan gejala yang perlu diwaspadai dari stroke ini diantaranya adalah kelemahan atau rasa baal pada satu sisi tubuh, perasaan bingung, hilangnya penglihatan pada salah satu sisi, kesulitan bicara atau kesulitan untuk memahami pembicaraan, nyeri kepala yang berat, adanya gangguan keseimbangan dan koordinasi. Jika tanda dan gejala ini muncul, maka segera panggil bantuan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan pada tahap pre-hospital atau pada kondisi sebelum korban di rumah sakit? Yang pertama adalah melakukan identifikasi stroke dengan cepat, dan ini bisa menggunakan Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale, di mana CVSS ini terdiri dari 3 bagian penting, yaitu facial drop yang bisa kita deteksi dengan melihat simetrisitas senyuman. Jadi korban disuruh tersenyum dengan memperlihatkan giginya. Kalau kemudian
sudut dari bibirnya tidak simetris, di mana yang satu mengangkat, yang satu turun, itu menunjukkan adanya facial drop dan itu menunjukkan adanya tanda-tanda stroke. Kemudian yang kedua adalah unfit, di mana pasien disuruh untuk menjulurkan kedua tangannya dalam posisi kedua tangan yang dijulurkan ke depan dengan menutup kedua mata. Dan apabila korban bisa menahan selama beberapa saat kedua tangan tersebut dalam posisi yang sama, artinya normal. Tapi kalau kemudian salah satu mengalami kelemahan, yang satu kuat, yang satu lemah, maka itu menunjukkan adanya tanda-tanda stroke. Dan yang ketiga adalah abnormal speech, bagaimana kemampuan korban atau kemampuan pasien untuk mengeja kalimat secara jelas. Orang yang mengalami serangan stroke akan kehilangan kemampuan untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas karena adanya kelemahan pada otot-otot yang mengendalikan lidahnya. Yang berikutnya adalah intervensi yang penting dilakukan pada saat pasien datang di UGD. Tindakan yang dilakukan dalam rentang 10 menit sejak kedatangan diantaranya adalah screening neurologis, ini menggunakan skala NIH, National Institute of Health Stroke Scale, dilakukan dalam 10 menit sejak kedatangan untuk menunjukkan seberapa besar derajat keparahan dari stroke. Yang kedua adalah melakukan CT scan kepala. Lakukan segera setelah dipastikan bahwa pasien mengalami stroke. Ini dilakukan dalam waktu 25 menit. Tidak ada intervensi yang dapat menunda CT scan kecuali dalam kondisi kegawatan. Artinya ini sangat penting untuk dilakukan. Intervensi harus segera dilakukan oleh orang yang kompeten dalam waktu 45 menit sejak kedatangan UGD. Jadi harus cepat untuk diputuskan bagaimana dan apa yang menyebabkan pasien mengalami stroke. Yang ketiga adalah mengkaji dan menangani kegawatan ABC. Tangani kegawatan yang terjadi, baik itu airway, breathing atau circulation. Pemeriksaan EKG dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya akut myocardial infarct atau adanya aritmia. Berikan oksigen jika perlu, pertahankan saturasi oksigen lebih dari 94% dan lakukan pemasangan intravena jika sebelumnya belum terpasang. Yang keempat adalah mengaktifkan trim stroke dan expert untuk membaca CT scan, mengkaji sistem neurologi lengkap, pemberian terapi fibrinolitik, dan pengiriman ke unit stroke. Yang berikutnya adalah mengecek glukosa darah. Mengapa glukosa darah harus dicek? Karena untuk menyingkirkan penyebab hipoglikemi. Gejala hipoglikemi mirip dengan gejala stroke. Jadi tujuan dari pengecekan glukosa darah untuk menyingkirkan dari kemungkinan hipoglikemi. Nah, setelah hasil CT scan keluar dan dari situ disimpulkan tidak ada perdarahan, maka ini disimpulkan mengalami stroke iskemik. Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi kualifikasi fibrinolitik. Jadi apakah pasien dapat diberikan fibrinolitik atau tidak. Jika pasien dapat diberikan fibrinolitik, maka fibrinolitik dapat diberikan dalam waktu 60 menit sejak stroke. Selanjutnya setelah fibrinolitik, maka awali dengan penanganan post trombolitik, mengawasi kemungkinan terjadinya perdarahan di tempat lain. Segera kirim pasien ke ICU atau unit stroke.
dalam 3 jam sejak kedatangan di UGD. Sementara kalau korban atau pasien tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan terapi fibronolitik, maka dapat diberikan aspirin, kemudian mulai melakukan protokol penanganan stroke hemoragik. Kemudian jika dari awal hasil CT scan menunjukkan bahwa adanya perdarahan di dalam otak, maka lakukan konsultasi neurologis dan naikkan tingkat perawatan korban karena dia sudah dimasukkan ke dalam stroke hemoragik, sehingga di sini pun sama dengan yang tidak ada kualifikasi fibronolitik, yaitu dengan melakukan protokol penanganan stroke hemoragik. Selanjutnya, transient ischemic attack. Oke, apa transient ischemic attack? Transient ischemic attack dianggap juga sebagai stroke yang berlangsung singkat, di mana terjadi paling banyak 2-30 menit dan sangat jarang melebihi dari 1 jam. Transient ischemic attack ini sendiri terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu. Tanda dan gejalanya menyerupai stroke. Namun demikian, karena berlangsung singkat, transient ischemic attack ini tidak menyebabkan kerusakan permanen, karena aliran darah dengan segera menjadi normal kembali. Namun demikian, kejadian ini akan dapat berulang. Kemudian kabar baiknya adalah transient ischemic attack akan membaik dalam 24 jam. Namun yang perlu diwaspadai bahwa transient ischemic attack ini bisa menjadi pertanda paling penting dari kemungkinan seseorang mendapatkan serangan stroke. Ketika ditemukan korban dengan gejala neurologis sebagaimana yang terjadi pada stroke, maka kita bisa segera membawa korban ke rumah sakit yang terdekat, atau kalau tidak, kita segera melakukan pemanggilan bantuan ke nomor gawat darurat atau ke nomor rumah sakit terdekat. Selama menunggu datangnya bantuan, maka kita bisa melakukan monitoring atau pengawasan terhadap korban, terutama terkait dengan permasalahan kegawatan airway, breathing, sirkulasi, dan disability. Ketika sudah sampai di UGD, maka dilakukan pengkajian ulang terkait dengan kondisi kegawatan yang dialami oleh korban. Pengkajian ulang di UGD, yang pertama, jika lama serangan 2 dengan 20 menit dan kejadiannya tiba-tiba, maka ini bisa disimpulkan mengarah ke transient ischemic attack. Namun jika gejalanya hilang timbul, kemudian gejala dari satu bagian ke tubuh yang lain berpindah-pindah, lamanya kurang dari 2 menit atau justru melebihi dari 24 jam, ini tidak mengarah ke transient ischemic attack, maka perlu dipertimbangkan kemungkinan yang lain, misalkan migrain, kejang, tumor, gangguan metabolik, sinkop, penyakit telinga, atau amnesia global tension. Nah, bagaimana dengan gejala yang mengarah ke transient ischemic attack? Yang pertama adalah kita tentukan distribusi dari pembuluh darah, apakah karotis atau vertebrobasiler. Jika pembuluh darah yang terkena adalah karotis, maka ada 2 kemungkinan, yaitu transient monocular blindness atau TMB dan THA, transient hemispheric attack. TMB ini ditandai dengan adanya gangguan penglihatan mata ipsilateral dengan arteri yang terganggu. Sementara pada THA ditandai dengan kelemahan, mati rasa berat, sulit digerakkan pada daerah ekstremitas, dan yang lainnya ada afasia dan dysarthria yang terkait dengan kemampuan berbicara dan menginterpretasi pembicaraan. Sementara pada vertebrobasiler
ditandai dengan penglihatan binokular, diplopia, hilangnya pendengaran, vertigo, ataksia, gangguan sensoris, dan gangguan motoris. Ketika sudah diketahui pada area mana yang terkena, maka pertimbangkan pemberian antikoagulan jika kejadian berulang atau baru saja terjadi. Dari sini kemudian lakukan uji diagnostik ya. Jadi setelah diketahui ini melalui distribusi pembuluh dari mana, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan uji diagnostik untuk menentukan penyebab dari transient ischemic attack. Uji diagnostik yang dilakukan diantaranya adalah CT scan, EEG, pemeriksaan darah, EKG, dan ECG, serta uji diagnostik jika yang terkena hanya pada distribusi karotis saja. Di sini elektroencephalografi atau EEG dan ekokardiografi itu untuk ECG. Dari hasil CT scan kepala, kemudian EEG dan laboratorium darah, di sini kita bisa mendeteksi kalau CT scan kepala ini mampu mendeteksi kemungkinan adanya massa intrakranial atau tumor di dalam intrakranial, adanya perdarahan dan adanya tanda-tanda dari infak cerebral. Sementara pada pemeriksaan EEG di sini dapat ditemukan kemungkinan adanya massa pada intrakranial dan fokus kejang. Sementara pada laboratorium darah ini mengidentifikasi kemungkinan adanya hiperkoagulabilitas, sindroma hiperviskositas, dan adanya vaskulitis. Nah, setelah diketahui penyebab dari transient ischemic attack ini, maka bisa dilakukan penanganan sesuai dengan penyebab yang didapatkan. Selanjutnya untuk uji diagnostik EKG dan ECG. Nah, ini fokus ke masalah jantung ya. Jadi transient ischemic attack ini mungkin juga disebabkan oleh permasalahan pada jantung. Yang pertama EKG, apakah di situ ada aritmia? Sementara ECG ini dapat mendeteksi apakah dalam jantung terdapat trombus intramural atau adanya lesi pada katup jantung. Baik aritmia maupun trombus intramural dan lesi katup ini dapat menjadi pemicu dari embolisasi jantung, sehingga penanganannya bisa menggunakan antikoagulan. Kecuali di situ terdapat endokarditis bakterialis. Sementara aspirin digunakan untuk kondisi adanya prolapsus katup mitral. Dan terakhir uji diagnostik pada pasien yang jadi distribusi vaskulernya hanya pada karotis. Yang pertama adalah melakukan carotid duplex scan, sehingga dari situ kita akan tahu apakah normal atau tidak. Jika normal maka penanganannya menggunakan aspirin. Jika di situ terdapat stenosis karotis atau plak ulceratif, maka bisa dilanjutkan dengan arteriografi. Dari arteriografi ini maka bisa ditemukan adanya lesi karotis. Penanganannya adalah dengan menggunakan aspirin 325 mg per hari dan pertimbangkan pemberian tiklopidin. Selanjutnya adalah kontrol faktor resiko. Sementara pada penyakit karotis intrakranial, maka pertimbangan untuk CA-test, kemudian dilanjutkan juga terkait dengan kontrol faktor resiko.
Penanganan sesuai dengan penyebab, yaitu pemberian heparin. Ini diberikan untuk TE yang berulang atau recent. Pastikan bahwa korban tidak mengalami perdarahan yang diketahui melalui CT scan. Terapi jangka panjang menggunakan aspirin 325 mg per hari, dipridamol 50 mg 3 kali per hari, dan ticlofidin 250 mg 2 kali per hari. Sementara untuk beberapa faktor risiko yang perlu dikendalikan diantaranya adalah diabetes mellitus, hipertensi, kebiasaan merokok, hiperlipidemia, dan penyakit jantung. Selanjutnya adalah trauma spinal. Apa itu trauma spinal? Trauma spinal merupakan suatu keadaan yang mencederai spinal, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian dari segmen spinal. Mekanisme cedera yang terjadi bisa primer, di mana tenaga mekanik atau energi mekanik mengenai langsung pada spinal, misalnya hiperekstensi, kompresi, atau penetrasi. Sementara yang bersifat sekunder ini terjadi pasca cedera primer, di mana terjadi kerusakan sel saraf, kerusakan pembuluh darah, hemoragi, gangguan metabolisme sel, pelepasan mediator inflamasi, yang pada akhirnya menyebabkan edema segmen spinal cord, iskemi, dan kerusakan autoregulasi. Penata laksanaan awal yang dilakukan pada korban yang mengalami trauma spinalis meliputi imobilisasi, pengkajian primer, pemeriksaan penunjang, dan pemberian obat-obatan. Baik, yang pertama adalah terkait dengan imobilisasi. Mengapa imobilisasi penting pada kondisi korban trauma spinalis? Hal ini ditujukan untuk mencegah pergerakan tulang belakang yang bisa mencederai atau memperburuk kondisi spinalis yang ada di dalam tulang belakang itu sendiri. Yang kedua adalah mempertahankan posisi tulang belakang, mengurangi nyeri, dan meningkatkan kenyamanan dari korban. Imobilisasi dilakukan dengan menggunakan beberapa peralatan, di antaranya adalah long spine board, head immobilizer untuk menyangga kepala, dan collar neck untuk menyangga leher. Beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam proses imobilisasi adalah jangan sampai imobilisasi menyebabkan gangguan pada pernapasan, sehingga pada proses pengikatan korban dipastikan tidak terlalu ketat karena bisa mengganggu pernapasan. Demikian juga dengan kardiovaskuler, ini juga bisa terganggu ketika ikatan terlalu ketat, dan cedera lain itu bisa terjadi ketika proses imobilisasi dilakukan secara kasar sehingga justru bisa memperburuk kondisi korban. Pengkajian primer yang dilakukan pada trauma spinalis bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani kondisi airway, breathing, sirkulasi, dan diastabilitas korban. Pada pengkajian primer ini menjamin stabilitas jalan napas dan pernapasan serta mempertahankan sirkulasi darah korban. Tindakan yang dilakukan untuk manajemen jalan napas bisa menggunakan pemasangan oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway, atau proses intubasi. Sementara untuk pernapasan dengan pemberian oksigen dan bantuan napas. Untuk sirkulasi dengan menghentikan perdarahan, kemudian pemasangan IV lain, dan resusitasi cairan jika perlu. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada trauma spinalis bertujuan untuk memperoleh pencitraan yang lebih detail dan jelas sehingga dapat ditegakkan diagnosis dari cedera. Bisa menggunakan CT scan, X-ray atau Röntgen, dan MRI. CT scan ini memberikan gambaran yang lebih baik dari X-ray, namun lebih mahal dibandingkan dengan X-ray. Pilihan terbaik untuk mengevaluasi cedera pada tulang belakang. CT scan ini meninggalkan dosis radiasi yang lebih besar dari X-ray, sehingga ini perlu dipertimbangkan juga. MRI disarankan untuk kondisi ketidaknormalan, status neurologis, dan struktur tulang belakang.
Obat-obatan yang bisa diberikan untuk penata laksanaan awal meliputi analgesik dan antiinflamasi. Analgesik untuk nyeri, antiinflamasi untuk mengurangi proses inflamasi yang menimbulkan pembengkakan dan menimbulkan kerusakan lebih lanjut dari area yang mengalami cedera. Demikian yang bisa saya sampaikan, ini adalah beberapa referensi yang digunakan dalam menyusun materi perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan untuk masukan dan komentar bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.